Kangen sama saudara. Apa kabar semuanya? Saya berdoa saudara baik-baik saja, amin. Dikit lagi lebaran, pembantu akan pulang. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab Tuhan menyertai setiap saudara dan saya. Mari sama-sama kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Keluarkan pulpen dan catatan saudara. Saya ajak saudara untuk mencatat atau mengitu saudara, menulis firman Tuhan agar saudara ketika lupa bisa kembali mengingat atau saudara bisa membagikan kepada orang-orang yang saudara kasihi. Injil Matius 6 ayatnya yang ke-33. Doa saya sama seperti saya diberkati dalam mempersiapkan khotbah ini, kiranya saudara juga diberkati ketika mendengar firman Tuhan pada hari ini. Katakan amin. Yuk sama-sama yang sudah di sana, sama-sama dengan saya katakan saya pasti diberkati. Yuk sama-sama kita baca satu ayat yang sangat terkenal dari kalangan Kristen. 3, 2, ya tetapi. Bilang kiri kanan saudara, carilah dahulu. Bilang sama yang baru ngomong, Tuhan nomor 1 bos. Bilang sama yang baru ngomong, maka kamu gak akan pernah jadi terakhir. Oke, gak boleh taat ya saudara ya. Saudara, saya pendeta yang percaya bahwa kenapa banyak orang pengen yang namanya pergi ke dukun-dukun, pergi ke orang pintar. Saya punya teman pendeta, Pak Bu, dia punya karunia dapat melihat masa depan. Dia pernah bilang sama saya, Pak Pendeta, saya tuh paling males kalau jemaat tahu kalau saya punya karunia bisa baca masa depan. Kenapa? Karena biasanya jemaat yang tahu pendeta punya karunia bisa masa depan, maka mereka nggak dengerin khotbahnya, tapi nunggu pendeta itu turun dan bilang Tuhan ngomong apa soal masa depan. Karena banyak dari kita, kenapa banyak orang pergi ke dukun-dukun, ke orang pintar? Karena saya pelajari, orang pengen tahu dia ada di posisi apa dan menuju kemana. Saya ulang lagi, kenapa orang suka pergi ke dukun-dukun dan ke orang pintar? Karena orang pintar minumnya tolak angin, kata orang. Kenapa orang suka pergi ke dukun-dukun dan ke orang pintar? Karena orang pengen tahu dia ada di posisi apa dan mau kemana? Kenapa banyak orang, Pak Bu, pengen tahu masa depan? Karena kita pengen mengendalikan. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi di masa depan, kalau saudara melakukan firman yang baru kita baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, sama-sama bilang sama saya, semuanya. Semuanya kata Alkitab ditambahkan. Jadi Tuhan mau ngajar sama saudara, kamu gak akan stres, kamu gak akan khawatir, kamu gak akan takut, kamu gak akan ngalamin berbagai hal yang menakutkan kalau Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saudara. Izinkan saya bertanya di sini, siapa yang menyebut dirinya sebagai pengikut sejati Yesus? Puji Tuhan, saudara. Yang gak angkat tangan itu pintu keluarnya saudara. Karena ngapain kau di sini saudara? Siapa di sini yang menyebut dirinya sebagai pengikut Yesus? Lalu pertanyaan saya, sebagai pengikut Yesus, kalau ini ada 4 bangku, Pak, Bu, jemaat Tuhan, ada 4 bangku, melambangkan sebagai prioritas dalam hidup orang percaya. Dari keempat bangku ini, di nomor 1, kira-kira apa prioritas orang percaya? Nomor 1. Salah atau benar tidak mempengaruhi keselamatan, Pak, Bu. Prioritas nomor 1 apa? Tuhan, sama-sama bilang sama saya, Tuhan nomor 1. Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup orang percaya. Setelah Tuhan, kira-kira apa prioritas utama dalam hidup orang percaya? Apa? Keluarga, ada lagu yang terkenal, harta yang paling berharga adalah perumahan. Keluarga. Yang ketiga, yang paling penting bagi orang percaya setelah Tuhan dan keluarga, apa Bapak Ibu? Saya izin lagi minggu ini ya. Ya sudah nggak tertarik sama khotbah saya. Karir, pekerjaan. Dan yang paling terakhir, orang Ibrani nyebutnya hepeng. Ada pepatah kuno Ibrani yang nyebut hepeng mengatur negara on. Ini saudara prioritas orang percaya. Nah, tolong jawab pertanyaan saya dalam hati saja. Nggak usah jawab angkat tangan biar kamu nggak malu. Tolong jawab saya dengan jujur. Apakah ini sudah menjadi kehidupanmu?
Apakah ini sudah menjadi your priority? Apakah Tuhan yang nomor satu? Dan berikutnya adalah keluarga. Dan berikutnya adalah karir dan baru uang. Apakah ini yang menjadi kehidupanmu? Atau jangan-jangan, mari kita jujur, kita sejujurnya yang nomor satu prioritas dalam hidup kita. Di gereja kita bilang emas dan perak tiada artinya. Tapi kenyataannya uang nomor satu. Setelah uang, mending keluarga, kita menempatkan karir nomor satu. Ada banyak orang hebat di luar, tapi hancur di keluarga. Kalau saya suruh milih luar atau keluarga, saya akan dengan tegas tanpa mikir ulang-ulang keluarga. Karena yang pertama kali Tuhan percayakan kepada saya bukan jemaat, tapi anak-anak saya. Itu adalah pelayanan pertama saya. Setelah keluarga, baru kita ingat sama Tuhan. Tuhan menjadi penting ketika dokter bilang dalam tubuh kita ada benjolan. Baru kita cari Tuhan. Tuhan menjadi penting ketika dokter bilang kamu mengalami sebuah penyakit yang kanker tumor yang ganas. Makanya ketika kita punya masalah baru ingat sama Tuhan. Bukan lagi Tuhan tapi Cuhan. Dan bukan lagi tolong tapi colong. Nah, makanya tema khotbah hari ini Pak Bu adalah saat Tuhan bukan prioritas. Itu khotbahnya hari ini. Ketika Tuhan tidak menjadi prioritas dalam hidup orang percaya. Goal dari khotbah ini untuk kita kembali melakukan general check up, look inside of you, lihat ke dalam diri saudara. Jangan-jangan kita jadi orang Kristen yang munafik. Di gereja kita bilang Tuhan, tetapi Senin sampai Sabtu kenyataannya berbeda. Apa yang disebut sebagai saat Tuhan bukan menjadi prioritas. Dikatakan iman yang menempatkan Tuhan di urutan kedua mencerminkan hati yang terpecah. Di mana Tuhan adalah yang pertama dalam kata-katamu tetapi tidak dalam hidupmu. Di mulut kita bilang kaulah segalanya Tuhan. Di mulut kita bilang Tuhan prioritas. Di mulut kita bilang Tuhan nomor satu. Tapi kenyataan dalam hidup kita bukan. Mulut doang yang ngomong, kenyataan enggak. Saya selalu bilang sama yang belum nikah. Ucap janji nikah cuma 5 menit. Yang susah itu jalaninya. Nih jomblo semua apa gimana saudara? Betul apa tidak? Nah yang dimaksud dengan khotbah saya adalah Tuhan nomor satu cuma di mulut. Sebagai sebuah ilustrasi dari sebuah survei dari bilangan research Pak Bu. Dengan judul survei Tuhan dan dinamika kehidupan. Sebuah pertanyaan diluncurkan kepada 1.400 orang dengan pertanyaan, seberapa penting Alkitab dalam kehidupanmu sehari-hari? Surveinya. Yang pertama 53,5% mengatakan bahwa Alkitab sangat penting. Ini survei Pak Bu. Survei ini terbaru tahun ini dilakukan. 53,5 dan 31,5 mengatakan cukup penting. Berarti kurang lebih 80%. Ini kalau pemilu menang. Dari 1.400 orang survei secara acak mengatakan 80% bilang Alkitab itu kalau nggak sangat penting tapi muncul pertanyaan kedua. Ini yang saya mau bilang sama saudara. Dalam 6 bulan terakhir rata-rata berapa kali dalam seminggu kamu membaca dan merenungkan Alkitab secara pribadi? Lalu muncul kenyataan pahit. Bahwa mereka yang mengaku membaca Alkitab 5 kali dalam seminggu 18,80%. Mereka mengaku yang membaca Alkitab 3 atau 4 kali dalam seminggu 15,10%. Mereka membaca Alkitab 1 atau 2 kali dalam seminggu 23,50%. Dan mereka mengaku yang jarang membaca Alkitab hanya 2 kali dalam setahun. Angkanya 36,90. Kenapa? Mereka ngomong Alkitab penting, tapi mengapa apa yang diomongin sama yang dilakukan berbeda? Kita tahu kekudusan itu mahal, tapi kenapa hidup kita nggak kudus? Kita tahu ke gereja itu penting, tapi kenapa kita malas-malasan ke gereja? Kita tahu Tuhan adalah prioritas, kita tahu ayatnya. Kamu bukan nggak berpengetahuan, kamu bukan nggak ngerti, kamu bukan nggak paham, kamu nggak percaya. Kenapa dunia lebih kelihatan menarik daripada Tuhan? Karena kamu nggak pernah mengecap kebaikan Tuhan. Makanya Daud bilang kecaplah dan lihatlah. Secara bahasa harusnya lihat dulu baru kecap. Betul apa tidak?
Karena Tuhan mau bilang sama saudara, kalau kamu nggak pernah ngalamin kebaikan Tuhan, maka kamu akan terpaksa untuk menjadikan Tuhan prioritas. Tapi kalau kamu pernah ngalamin Tuhan, saya pendeta yang percaya, kalau saudara pernah ngalamin Tuhan, ngecap Tuhan, kamu nggak mungkin tinggalin Yesus. Masalah boleh ada, badai boleh ada, kamu nggak akan mundur dari Yesus. Jadi kalau ada orang yang pindah dari kekristenan, saya yakin dia nggak pernah ngalamin Tuhan. Amin. Kalau kamu pernah di gereja angkat tangan, lagu pujian aja kamu nangis. Karena kakimu keinjak sama bangku orang. Khotbahku tergantung responmu hari ini. Kamu lagu pujian, Pak saya pernah nyanyi lagu Pak. Dalam Yesus kita bersaudara, nangis saya. Saking baiknya Tuhan. Kalau kamu pernah ada di ibadah Pak Bu, dari awal sampai akhir nangis terus. Karena Tuhan tolong, Tuhan bela, saya yakin badai boleh ada, tantangan boleh ada. Orang itu tetap berdiri kuat karena pengharapannya sama Tuhan. Amin. Makanya kamu perlu mengecap. Jangan jadi Kristen karena papamu Kristen. Jangan jadi Kristen karena mamamu Kristen. Saya baca sebuah kutipan pendeta, teman saya bilang gini, masalah kita serius. Tapi cara kita cari Tuhan bercanda. Nggak ngerti kau? Masalah hidup kita serius, tapi cara kita cari Tuhan bercanda. Bercanda. Masalahmu serius bos. Tantanganmu berat bos. Tapi caramu cari Tuhan main-main. Mari kita lihat lagi ayatnya, saudara. Saya baru tinggal seminggu, kau udah beda. Kemarin saya tinggal 2 minggu. Kau udah gak kenal, ini pendeta baru ya. Keluaran 34 ayat yang ke-14. Mari sama-sama kita baca. Doa saya saudara pulang diberkati Tuhan. Ya, sama-sama kita baca Keluaran 34 ayat yang ke-14. 3, 2, ya. Adalah Allah yang apa? Saudara, dari seluruh kepercayaan yang pernah ada di muka bumi ini, dari seluruh dewa-dewa, Tuhan, Allah dan sebagainya, hanya Tuhannya orang Kristen yang menyebut dirinya Allah yang cemburu. Hanya Tuhannya orang Kristen. Tidak ada Tuhan di kolong langit ini dalam sistem manusia, dari manusia hidup sampai sekarang, yang menyebut dirinya dia Allah yang pecemburu. Hanya Tuhannya orang Kristen. Tuhannya orang Kristen tidak mau berbagi tempat dengan siapapun. Dia mau hubungan eksklusif sama saudara dan saya, katakan amin. Dia mau dekat sama saudara dan saya, katakan amin. Dia tidak mau ada orang lain dalam hubunganmu sama Tuhan, no. Makanya dia memakai ilustrasi kita mempelai wanita, dia mempelai pria. Makanya dia memakai ilustrasi nanti di akhir zaman, dia yang namanya kekekalan, ada pernikahan, perkawinan anak domba. Kenapa? Karena dia mau eksklusif sama saudara. Baca Alkitabmu. Dari awal sampai akhir Allah mau dekat sama saudara. Allah mau apa? Kalau Bapak Presiden Prabowo pengen dekat sama saudara, saudara mau nggak? Mau banget lah. Karena saya tahu apa maksudmu. Nggak mungkin tulus lah. Pasti saudara tahu ada sesuatu yang bisa saudara ambil. Berdasarkan kekuasaan yang diamanatkan undang-undang kepada Bapak Presiden. Saudara bisa bayangin gak? Dari awal Tuhan mau dekat sama saudara. Ketika dia menciptakan Adam dan Hawa. Ditaruh di mana Adam dan Hawa? Taman apa? Palem. Taman Eden. Alkitab bilang tiap sore. Adam, Hawa, Allah tiap sore. Ngabuburit mereka. Jalan-jalan cari takjil. Allah tanya, Adam udah buka belum? Tiap sore. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita bilang Allah taruh tabut Allah. Tabut perjanjian di tengah-tengah bangsa Israel. Manusia lari lagi dari Tuhan. Tabut Allah hilang. Allah kirim Yesus di tengah-tengah mereka. Betul apa tidak? Namanya disebut Immanuel, dekat. Bahkan ketika Allah naik ke surga, dia kirim Roh Kudus. Saya mau tanya sama jemaat Glow Tamres. Yesus datang ke dunia buat siapa? Mati di kayu salib buat siapa? Bangkit pada hari ketiga buat siapa? Naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi pembela buat siapa? Nanti datang kedua kali buat siapa?
From very beginning, dari awal sampai akhir, seluruh isi Alkitab adalah saudara dan saya jadi sasaran dari kasih-Nya Tuhan. Amin saudara. Dari awal Allah cari cara untuk mengasihi saudara. Dosa tidak menghalangi dia. Dosa justru Allah cari cara untuk kembali dekat sama saudara. Allah gak pernah lari dari kita. Kita yang lari dari dia. Allah gak pernah menjauh dari kita. Kita yang menjauh dari dia. Allah gak pernah ninggalin kita. Ada orang tanya sama saya, di mana Tuhan? Saya bilang sama dia, salah pertanyaan kamu. Kamu yang di mana? Karena Tuhan tetap ditatanya. Dalam kasih karunia-Nya menanti kamu. Allah gak pernah berubah. Emang Allah tiba-tiba pindah surat domisili? Allah gak pernah pindah. Kamu yang di mana? Kalau kamu merasa jauh dari Tuhan, bukan Tuhan yang menjauh. Tapi kamu yang menjauh. Kalau kamu ngerasa kamu ditinggalin Tuhan, bukan Tuhan yang tinggalin. Kamu yang tinggalin. Kalau kamu udah khotbah teriak-teriak jemaat cuman diem, biarin aja. Mereka diem karena mereka diberkati. Gak yakin gue malah saudara. Mari kita lihat lagi Keluaran 20 ayat yang ketiga dan kelima. Pak Bo, ini slow, pelan-pelan. Tapi endingnya engkau kenyang, feel good and feel God saudara. Keluaran 20 ayat ketiga dan kelima. Yuk sama-sama kita baca. Jangan Allah lain di hadapanku. Jangan sujud, menyembah kepadanya atau... Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang apa? Pecemburu. Jangan sujud menyembahnya. Saudara, dari 10 hukum Taurat, nomor satunya apa Bapak Ibu? Apa nomor satunya? Ketuhanan yang Maha Esa. Nomor satunya jangan ada padamu Allah lain. Kenapa nomor satunya itu? Karena Tuhan tahu gagal nomor 1, 2 sampai 10 gagal semua. Karena Tuhan tahu akar dari dosa adalah ketika manusia memiliki perselingkuhan dengan Allah yang lain. Allah di sini bukan berarti saudara pindah agama atau nyembah dewa, no. Zaman dulu Allahnya adalah lembu emas, zaman sekarang Allah yang lain bisa jadi sesuatu yang kau hargai lebih daripada Tuhan. Bisa jadi namanya pekerjaan, bisa jadi namanya anak, bisa jadi namanya pelayanan, bisa jadi namanya karir, you name it. Saint Agustinus mengatakan demikian. Penyembahan berhala adalah ketika kita menyembah apa yang seharusnya dimanfaatkan. Dan memanfaatkan apa yang seharusnya disembah. Itu penyembahan berhala. Saya mau tanya, uang itu dimanfaatkan apa disembah? Karir itu dimanfaatkan atau disembah? Jabatan itu dimanfaatkan atau disembah? Tuhan itu dimanfaatkan atau disembah? Kita kebalik. Kita justru pakai uang, kita sembah, Tuhan kita manfaatkan. Dulu orang pakai uang untuk muliakan Tuhan. Sekarang orang pakai Tuhan untuk cari uang. Betul apa tidak? Dulu orang uangnya dipakai for the glory of God. Sekarang orang pakai Tuhan supaya dapat duit. That's why sesuatu yang saudara kasihi lebih daripada Allah, Alkitab bilang God is a jealous God. Tuhan adalah Tuhan yang pecemburu. Ulangan 4 ayat yang ke-24 mengatakan dengan lebih tegas lagi. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang apa? Allah yang apa Bapak Ibu? Cemburu. Mungkin saya bilang sama saya Pak Pendeta, emang Tuhan kayak manusia ya? Cemburu-cemburuan. Kata cemburu dalam Alkitab menggunakan 2 kata dalam bahasa Ibrani, kana. Karena yang pertama nunnya cuma 1. N-nya cuma 1. Ini dipakai kata cemburu manusia. Manusia kepada sesamanya. Sebagai contoh, tetangga yang beri kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga yang beri mobil, kita yang ngitungin gajinya. Gak dapat tuh gajinya tuh. Itu kana, cemburu manusia. Tetapi Alkitab, tolong ditampilkan slide-nya. Kata cemburu yang dipakai di sini, nunnya 2. N-nya 2. Cemburu yang hanya khusus untuk Allah.
Apa makna kata cemburu yang dimaksud oleh Allah? Adalah sebuah kecemburuan yang penuh gairah. Gampangnya begini. Seperti seorang ayah yang iri melihat anaknya lebih dekat sama orang lain. Seperti seorang ayah yang iri melihat anaknya bergaul dengan orang-orang yang rusak. Dan ingin take it for granted buat dia. Allah cemburu. Kenapa? Karena Allah nggak mau saudara take it for granted. Allah nggak mau saudara dirusak. Allah nggak mau saudara dihancurin. Allah mau saudara ngalamin yang terbaik dari Tuhan. Setiap kali bisa jadi saudara sumber depresimu, sumber lukamu, sumber kecewamu, mungkin sumber sakitmu selama ini karena kamu salah menaruh prioritas. Bisa jadi kenapa kamu ngalamin mental health, kenapa kamu ngalamin khawatir, stres, kecewa. Bisa jadi karena kamu salah menaruh prioritas. Bisa jadi selama ini yang kamu taruh pertama bukan Tuhan tapi uang. That's why khawatir. Bisa jadi sumber masalahmu, penyakitmu, depresimu, kekecewaanmu, perasaan ingin bunuh diri. Karena kamu salah menaruh prioritas. Mari kita cepat saja, saya minta tolong 4 orang sahabat saya untuk boleh maju ke depan. Ini mereka boy band Bekasi Utara. Saudara, 4 orang. Saudara dapatkan kaset dan CD-nya dan segera hancurkan. Firman Allah bilang Matius 6 ayatnya yang ke-33. Tetapi apa? Bos, apa bos? Tetapi apa bos? Carilah kerajaan dan maka semuanya apa? Ditambahkan. Pemain bulu tangkis boleh bantu. Pemain keyboard. Kita bilang dalam Matius 6 hal kekhawatiran needs diterjemahkan dengan makan, minum, pakai. Sama-sama bilang sama saya, makan, minum, pakai. Ada pesan aja. Makan, minum, pakai. Di dunia ini ada 2. Mengandalkan dan mengendalikan. Sama-sama bilang sama saya, mengandalkan. Sama-sama bilang sama saya, mengendalikan. Nah, makan, minum, pakai mengandalkan mamon. Karena kita nggak bisa beli barang tanpa mamon. Saudara nggak bisa bilang pergi ke toko swalayan dan ketika mau bayar saudara bilang di atas kayu salib sudah dibayar lunas. Maka orang akan bilang lu gue salib sini. Jadi 3M mengandalkan mamon. Mamon mengendalikan. Ini gampang kok, gampang. Ini setengah dari IQ-mu cukup kok. Mengendalikan dan mengandalkan. Sama-sama bilang sama saya mengendalikan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan. Kasih yang sedih-sedih bos. 3M mengandalkan mamon. Siapa yang mengendalikan 3M? Mamon. Mamon perlu yang namanya manusia. Mamon mengandalkan manusia. Betul? Uang ini mahal karena kita manusia sepakat perlu ada alat tukar. Betul apa tidak? Tanpa manusia uang gak ada arti. Sebagai contoh, saudara taruh uangmu 10 juta di meja makan. Kamu tinggalin 5 tahun, jadi apa? Hilang. Ada maling di rumahmu emang. 10 juta kamu taruh di meja makan, 10 tahun lagi kamu balik tetap. Karena uang gak bisa begini. Kita kumpul yuk beli saham Pertamina. Yuk kita doa berkat ya. Kamu mukanya biasa aja dong. Mamon mengandalkan. Yang mengendalikan mamon siapa? Saya ulang lagi nih. 3M mengandalkan
Yang mengendalikan 3M siapa? Mamon dikendalikan oleh Mamon mengandalkan. Lu pinter-pinter ya. Mantap ngana ya. Nah terakhir. Gila jadi Tuhan si Randy. Gila. Setelah berapa bulan lalu viral. Tuhan dia sekarang, gila. Saya minggu lalu naik gunung sama Randy. Dari kaki gunung sampai puncak orang minta foto. Bukan saya, dia. Mana gue yang fotoin lagi. Kurang ajar emang nih anak satu nih. Dia bilang gini sama saya, Kak, kita sama-sama viral, Kak. Kakak viral se-Indonesia, segereja, saya viral se-Indonesia. Saya bilang sama dia, sesama orang viral saling mendukung, saya bilang. Tuhan, gue gak rela nyebut lu Tuhan. Tuhan, manusia mengandalkan Tuhan. Yang mengendalikan manusia siapa? Tuhan. Tangannya, manusia. Memang manusia susah taat sama manusia. Mamon, cepat. Ini yang benar. Ini yang benar. Ini prioritas yang benar. Tuhan mengendalikan manusia. Manusia mengandalkan Tuhan. Akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Nah celakanya ketika Tuhan tidak ada, ke Medan kayak kemana terserah. Bangku ini kosong dan perlu diisi. Manusia nggak bisa jadi tuan, karena manusia diciptakan sebagai makhluk penyembah. Amin. Manusia tuh dari sananya memang diciptakan untuk menyembah. Manusia perlu ada yang disembah. Makanya satu-satunya ciptaan Tuhan di muka bumi yang bisa ngefans, bisa ngidolain, cuman manusia. Saya gak pernah lihat anjing minta foto sama anjing lain. Bilang nih anjing juara gue minta foto, gak pernah. Saya gak pernah lihat kucing di kandangnya ada foto kucing lain. Karena manusia yang bisa menghamba, makhluk yang bisa menghamba, yang bisa menyembah, cuman manusia. Makanya dari seluruh ciptaan yang dipilih Allah kita. Karena Allah menciptakan saudara dan saya untuk menyembah dia. Itu the greatest calling of us. Panggilan kita bukan kaya, bukan terkenal. Panggilanmu dan panggilanku adalah menyembah. Saudara yang rindu siapa yang pengen masuk surga? Dalam kekekalan 24 hour every second of it. Kita bilang nyembah. Tiap hari. Gak ada Netflixan. Jadi kalau kamu di gereja gak suka nyembah, siapa yang masuk surga? Saya takut kamu bosen. Karena manusia gak bisa jadi Tuhan. Dia harus menyembah. Celakanya Mamon adalah Tuhan kata Alkitab. Dalam kerajaan surga, dalam alam roh gak ada zona netral. Gak ada. Ingat rumah yang kosong kata Alkitab. Iblis datang. Alkitab bilang tertata, tersusun, rapi. Iblis bawa temannya 7 kali lebih jahat. Betul apa tidak? 7 angka sempurna. Karena bagi kerajaan alam roh gak ada zona netral. Makanya Yesus bilang kalau kamu panas, panaslah. Kalau kamu dingin, dinginlah. Gak bisa hari Minggu Tuhan segalanya, Senin sampai Sabtu kamu selingkuh sama dunia. Gak bisa. Saya selalu bilang sama saudara, di jalan raya yang paling bahaya bukan jalan di kiri, bukan jalan di kanan. Di jalan raya yang paling bahaya jalan di tengah. Kalau nggak percaya kau pulang, kau jalan di tengah. Nanti kita akan kunjungi rumah dukamu. Betul apa tidak? Makanya yang paling bahaya jadi Kristen apa? Hari Minggu cinta Tuhan. Senin sampai Sabtu. Kalau hari Minggu gayanya paling Shalom. Shalom. Hosana.
Senggol sama wanita, darah Yesus. Tapi giliran Senin sampai Sabtu, iblis yang bilang darah Yesus, kata iblis. Mamon akan menjadi Tuhan. Pegang. Dia cocok jadi manusia. Tidak percaya. Mamon yang perintah. Mamon yang ngendaliin. Manusia yang ngendalin mamon. Ini kan manusia akhir zaman kayak begini. Mamon yang perintah, kapan makan, kapan minum, kapan ke gereja, kapan cuti, kapan acara keluarga. Anaknya bilang, "Pak, besok Minggu gereja yuk." Habis itu jalan-jalan. Papa bilang, oke, ayo kita jalan-jalan ya. Terus di Minggu pagi bosnya telepon. Jaga toko dong. Aduh, gue ada janji bos sama anak keluarga. Ini lemburannya gede loh. Sedetik 1 juta. Itu kalau ada gue juga mau jaga sih. Tolong info locker ya kalau ada. 1 juta 1 hari. Dia langsung bilang, Mamon. Makanya saya selalu bilang sama saudara. Hidup ini gampang kok. Gampang banget. Saya ketika memulai gereja, otak saya tuh dulunya tadi itu duit. Aduh bayar ini, aduh bikin ini, aduh sewa ini, duit. Sampai suatu hari dalam impresi saya sama Tuhan kayak bilang gini sama saya. Yang panggil kamu aku apa manusia? Gembalanya kamu apa aku? Kalau aku yang panggil, aku yang sediakan. Sehingga saya bilang sama istri saya bilang sama istri saya, udahlah gak usah pusingin. Nanti Tuhan sediakan. Memang gak langsung ketika amin tiba-tiba langit terbuka dan uang $10 juta turun. Haleluya. Enggak. Step by step. Makanya ketika Tuhan datang. Pindah posisi. Tuhan ngajar manusia. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Amin. Bukan soal berapa banyak meeting yang harus kamu ketemuin untuk kamu berhasil. Bukan soal berapa banyak orang yang harus kamu ketemuin untuk goal. Kamu cuma perlu meeting sekali sama raja di atas segala raja. Saya selalu bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, maka semua ditambahkan. Amin. Makananmu, minumanmu, pakaianmu Tuhan sediakan. Bukan soal saya kurang kerja keras, bukan soal itu. Kamu kurang percaya. Bukan saya kurang pintar, bukan soal kurang pintar. Kamu kurang berserah. Saya gak berpengalaman, bukan soal gak berpengalaman. Kamu kurang mengandalkan. Karena ketika Tuhan yang terutama, ketika Tuhan yang menjadi nomor 1, maka segala yang saudara perlukan. Saya pendeta yang percaya, berkat gak usah dikejar. Karena berkat yang diperintahkan Tuhan buat kejar kita. Doa saya bulan ini mumpung di awal bulan, boleh kembali kasih tepuk tangan buat mereka. Doa saya di bulan yang baru ini, saudara dan saya dapat melihat berkat Tuhan dicurahkan. Kata kuncinya, kata kuncinya adalah Tuhan nomor 1. Amin. Kita tutup Alkitab kita berikan tepuk tangan yang luar biasa.